hari ini atas perkenaan Tuhan kita boleh diberkati dalam perjalanan hidup, penyertaan, penjagaan dan perlindungan itu sempurna bagi hidup kita. 31 hari di sepanjang bulan ini Tuhan tuntun dalam anugerah keselamatannya. Maka yang patut kita persembahkan pada Tuhan adalah pujian, penghormatan, pengagungan kita untuk semua kebesaran Tuhan yang telah Dia nyatakan bagi kita sehingga 31 hari menjadi perjalanan hidup yang penuh makna yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dan gumuli. Kita boleh ada sampai di hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Itu pengakuan iman kita untuk setiap pertolongan, kebaikan dan kasih yang Dia nyatakan bagi kita. Mengakhiri perjalanan kita di bulan Agustus ini, kita dipayungi dengan tema kebenaran yang memerdekakan dan subtema dimerdekakan untuk berkarya. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, bagian firman Tuhan bagi kita di pagi ini mau menjelaskan bagaimana manusia harus hidup dalam tatanan cinta kasih Allah serta menunjukkan kehormatannya sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam terang Kristus dan bukan hidup sebagai hamba dosa. Ada dua pilihan dalam bagian firman ini yang disampaikan bagi kita. Dua macam perhambaan, hamba dosa ataukah hamba kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus memulai tulisannya dalam Roma 6 ayat 15 sampai 23 ini dengan pertanyaan-pertanyaan bagi umat Tuhan di Roma, tetapi juga bagi Bapak Ibu dan saya yang telah menjadi hamba kebenaran di dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Paulus katakan sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ada dua bagian penting yang menjadi catatan dalam bagian firman kita saat ini tentang dua macam perhambaan. Bahwa kehidupan kita yang telah dibaharui, dibebaskan di dalam Kristus lewat kematiannya telah membawa kita untuk memperoleh kasih karunia Allah di dalam keselamatan yang Allah sediakan melalui Kristus bagi kita. Kehidupan kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Karena itu, bukan berarti lalu memberi peluang bagi kita untuk hidup dan berbuat dosa. Paulus menyampaikan bagian firman ini kepada umat Tuhan di Roma karena dalam pandangan dan pemahaman mereka bahwa kalau mereka sering berbuat dosa, mereka akan tetap menerima pengampunan dari Allah. Mereka akan merasakan manfaat pengampunan itu. Pemahaman umat Tuhan di Roma bahwa mereka tidak akan dihukum atas kesalahan mereka karena kehidupan mereka tidak lagi terikat oleh hukum Taurat, karena Kristus sudah menyelamatkan mereka. Karena itu mereka boleh melakukan dosa sebab nanti ada pengampunan.
Hal inilah yang membuat Paulus menekankan dalam bagian firman Tuhan bahwa orang percaya tidak akan diampuni Allah kalau mereka membiarkan diri setiap saat, setiap waktu diperbudak oleh dosa. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni dari dosa-dosa kita. Karena itu kita diminta untuk tidak lagi melakukan dosa, tetapi hidup menjadi hamba kebenaran. Sebab tidak ada hamba untuk dua tuan. Kita tidak lagi hidup sebagai orang yang masih ada dalam kukungan dosa, sebab kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Menurut Rasul Paulus, sekalipun orang terlahir sebagai orang yang berdosa, tetapi mereka punya harapan. Artinya bahwa akan ada keselamatan yang diberikan dari sebuah pertobatan hidup. Karena itu jika orang mengikuti standar moral Allah dan tidak menyerah pada keinginan yang salah, maka Allah berjanji akan memberi mereka kehidupan yang kekal. Tetapi Allah memberikan karunia supaya kehidupan orang percaya melalui Kristus Yesus tidak seperti dosa yang memberikan upah berupa kematian. Allah memberikan kita karunia berupa kehidupan. Dia telah membebaskan kita dari dosa hanya karena kemurahannya. Kita mendapatkan pemberian yang cuma-cuma dari Allah lewat keselamatan yang diberikan bagi kita. Karena itu, waktu kita belum keluar dari dosa dan masih menjadi hamba dosa, kita bebas dari kebenaran, dan buah yang kita miliki adalah kematian. Tetapi sekarang Paulus katakan bahwa kita telah menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari dosa. Kita telah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Dan ketika kita menjadi hamba Allah, kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan, dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu, kita sudah dikhususkan bagi Tuhan Allah, kita sudah dikuduskan bagi Allah. Kita tidak lagi hidup menjadi hamba dosa walaupun kita ada di dunia yang penuh dengan dosa dan kecemaran. Kita sudah diberi jaminan kehidupan yang kekal. Dan karena itu kita diminta untuk tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak ada satu orang hamba untuk dua tuan. Kita hamba Allah, dan Tuhan kita adalah Allah yang telah memerdekakan dan membebaskan kita kepada keselamatan melalui Kristus Yesus. Tetapi jika kita masih tinggal di dalam dosa, maka firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Ini pilihan bagi kita. Dan di dalam sebuah pilihan ada konsekuensi dari setiap pilihan hidup.
Mau menjadi hamba dosa ataukah mau menjadi hamba Allah? Menjadi hamba dosa berarti kita masih tetap di bawah kuasa dosa. Kita masih hidup menjadi budak dosa, dan buahnya adalah kematian. Tetapi jika kita hidup menjadi hamba kebenaran, orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba Allah melalui Kristus Yesus, kita akan menghasilkan buah pengudusan dan kehidupan kekal yang menjadi jaminan konsekuensi sebagai hamba-hamba Allah dan hamba-hamba kebenaran. Karena itu hal ini menegaskan bagi kita bahwa kita tidak bisa menjadi hamba dua tuan. Kita harus memilih untuk menjadi hamba dosa ataukah hamba kebenaran. Ingatlah bahwa Kristus tidak datang lagi untuk menghapus dosa kita lewat kematian yang kedua kali, sebab tidak ada kematian yang kedua kali. Satu kali untuk selama-lamanya. Ketika Dia datang, Dia hanya menjadi hakim dan raja atas hidup kita. Yang berbuat baik akan pergi ke kehidupan yang kekal, tetapi yang berbuat jahat akan pergi ke api yang kekal. Maka pilihan itu ada pada Bapak Ibu dan saya. Tetap hidup menjadi hamba dosa walaupun kita sudah dibenarkan, ataukah kita tetap mempertahankan integritas kita sebagai orang percaya yang telah mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, dan mengikuti Dia sepanjang hidup kita dengan menjadi hamba kebenaran dan melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Kematian atau hidup kekal, itu menjadi pilihan kita. Maka lewat bagian firman ini kita diingatkan agar tidak menyerahkan diri kepada dosa. Sebab jika hal itu terjadi, maka kita adalah hamba dosa. Kita dahulu hamba dosa, tetapi kita yang sekarang menjadi hamba kebenaran. Karena itu kehidupan kita sudah terikat seumur hidup dengan Kristus. Karena tubuh kita, jiwa dan roh kita bukan lagi hamba dosa, milik dosa. Sebaliknya, Bapak, Ibu, dan saya, kita harus menyerahkan diri untuk melakukan kebenaran. Semakin hari kita makin hidup dalam kebenaran, melakukan yang baik. Karena Allah itu benar, maka sebagai hamba Allah kita harus hidup dalam kebenaran. Allah itu kudus, maka sebagai hambanya kita harus hidup dalam kekudusan. Karena hanya orang-orang kudus yang dapat melihat wajah Allah. Kita telah memperoleh kasih karunia Allah sehingga kita diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Semua terjadi atas kehidupan kita dan keselamatan yang kita miliki sampai hari ini hanya karena kemurahan Allah di dalam Kristus Yesus. Kita dimerdekakan dari dosa oleh Allah, dan tugas kita sebagai hamba-hamba yang sudah dimerdekakan dari dosa adalah hidup bersekutu, bersaksi, dan melayani bagi Tuhan dan bagi sesama dalam panggilan kita di tengah hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sesuai dengan tema kita di minggu yang terakhir di bulan ini, dimerdekakan untuk berkarya. Maka dalam kehidupan yang sudah bebas dari dosa, menjadi hamba kebenaran,
kita terpanggil untuk memberikan dampak yang baik melalui karya kita. Kita diselamatkan untuk hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Bukan kita berbuat baik untuk diselamatkan, tetapi karena keselamatan yang sudah diberikan bagi kita lewat Yesus Kristus itu, maka kita hidup untuk melakukan kebenaran, kebaikan bagi Tuhan. Kita hidup untuk melayani Tuhan di sepanjang waktu hidup yang Tuhan sediakan bagi kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang melayani dalam kesetiaan, dalam ketaatan bagi Tuhan? Ingatlah bahwa kehidupan yang kita miliki sampai hari ini bukan karena kekuatan yang kita miliki, tetapi kehidupan yang kita miliki sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Hanya karena belas kasih dari Tuhan maka kita hidup. Oleh karena itu jangan sia-siakan keselamatan dan kehidupan yang sudah Tuhan beri bagi kita. Tetapi pakailah seluruh kehidupan kita, talenta dan karunia yang Allah berikan bagi tiap-tiap kita untuk melayani Dia dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dalam segala musim hidup yang Tuhan beri bagi kita. Melayani Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Sebab kita diselamatkan untuk berbuat baik, berbuat kebenaran bagi sesama, bagi manusia, dan melayani Tuhan dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap berkarya bagi Tuhan dengan segala kekuatan yang Tuhan beri bagi kita, supaya keselamatan yang Dia beri tidak sia-sia, tetapi kita maknai dalam iman bahwa hidup kita akan berarti lewat pelayanan yang kita beri bagi Tuhan, mempersembahkan diri dan hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan lewat pelayanan yang kita lakukan. Hari ini kita boleh mengakhiri perjalanan hidup dalam pergumulan di bulan Agustus, bulan yang ke-8 di tahun ini. Dan jika Tuhan berkenan di hari esok, kita akan berada di bulan yang ke-9, bulan September yang Tuhan anugerahkan. Mari kita berjalan dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Roh Kudus memimpin supaya di perjalanan hidup kita tidak lagi melakukan dosa. Kita berhenti melakukan dosa sekecil apapun itu. Sebab ingatlah bahwa kita sudah dikhususkan dan dikuduskan untuk menjadi hamba kebenaran di dalam Kristus di dunia ini. Tuhan kiranya memberkati dan memampukan kita menjalani hidup yang Dia anugerahkan bagi kita. Dan jalanilah hidup ini dengan meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita tetap mampu hidup di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Amin.